Baik, kita membahas soal latihan persiapan ujian akhir semester untuk mata kuliah kalkulus 2. Ya. Nah, untuk ada 4 macam soal latihannya. Yang pertama adalah, yang pertama ini 1A dan B ini sebenarnya sama persis yang di aljabar linear kan. Tentukan diketahui materi A ordo 2x2 Josangkar. Tentukan nilai egen dan vektor egen materi A. Ini biasa yang kita lakukan bahkan untuk 3x3 ya, ordo 3x3. Nah, tunjukkan AX dengan lambda X untuk masing-masing nilai egen dan vektor egen yang bersesuaian. Ini kita buktikan ya. Sesuai dengan latihan yang ini sebenarnya sudah saya berikan jawabannya juga latihannya ya, supaya Anda bisa pelajari. Kecuali C. Tentukan matrik transisi keadaan E berpangkat lambda T dari materi A. Ini yang baru. Ya. Jadi 1A dan B ini sebenarnya sama persis yang saudara pelajari di mata kuliah Applied Linear Algebra ya, atau aljabar linear, aplikasi aljabar linear ya. Oke. Jadi diketahui materi A ordonya 2x2 yaitu elemennya 1, 1, 4, min 2. Nah, sekarang kita cari nilai egen dan vektor egen untuk A. Yang B-nya kita buktikan sesuai nilai egen yang ada 2 nilai egen masing-masing. Kita buktikan AX itu nilainya sama dengan lambda X. Ini yang ya, materi A ini dikali dengan vektor egen X sama dengan nilai egen lambda kali vektor egen X. Baik, kita langsung aja. Ini sama ya, soalnya double. Nah, nomor 1 diketahui materi A-nya ordo 2x2, 1, 1, 4, min 2. Kalau ordo 2x2 lebih sederhana kalau kita bandingkan dengan matrik 3x3 ya. Nah, ini yang sama yang kemarin juga kita bahas, lambda I kurang A, boleh juga tulis, boleh juga dicari dengan materi A dikurang lambda I. Ya, boleh. Jadi lambda I kurang A atau A kurang lambda I. Mau lihat ini, oh ya, sudah recording ya. Nah, lambda I kurang A berarti lambda kali I-nya I2. Maksudnya ordo 2x2. I2 itu I ordonya 2x2 dikurang materi A-nya ini. 1, 1, 4, min 2 dari sini ya. Lambda kali 1 lambda dikurang 1, lambda kurang 1. Lambda kali 0, 0 dikurang 1, min 1. Lambda kali 0, 0 dikurang 4, min 4. Lambda kali 1 lambda dikurang min 2. Dikurang min 2 berarti tambah 2. Lambda tambah 2. Ya, hati-hati ini sini sering keliru tanda ya, harus hati-hati. Nah, persamaan egen ini gunanya untuk mencari nilai egen ya. Persamaan egennya determinan lama harga mutlak itu determinan lambda I kurang A, boleh juga determinan A kurang lambda I ya, boleh juga. Persamaan egennya determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Nah, ini lambda I kurang A-nya tadi ini kita salin, determinannya kita cari, karena ini determinan 2x2, sifat determinannya adalah AC kali diagonal elemen diagonal utama dikurangi AC kali diagonal yang lain. Jadi lambda min 1 dikali dengan lambda plus 2 ya. Lambda min 1 kali lambda plus 2 dikurangi min 1 kali min 4 ini. Lambda min 1 kali lambda plus 2 dikurangi min 1 kali min 4. Nah, ini kali biasa aja boleh atau mau langsung juga boleh. Kuadrat sama kan ya, lambda kali lambda kuadrat, lambda kali 2 plus 2 lambda, min 1 kali lambda min lambda, min 1 kali 2 min 2. Nah, ini min kali min plus kali min min. 1 kali 4 4 ya. Jadi lambda kuadrat tambah, nah dijumlahkan nih. 2 lambda dikurang lambda plus 1 lambda. Kemudian min 2 tambah min 4 min 6. Nah, ini kita bisa faktorkan, diuraikan. Ya. Jumlahnya plus 1, hasil kalinya 1 kali min 6 ya. 1 kali min 6 min 6, hasil kali min 6 jumlahnya plus 1. Yaitu plus 3 min 2 kan. 3 tambah min 2 kan plus 1, hasil kalinya min 6. Sekali tandanya enggak masalah bisa, tapi jumlahnya yang kita cocokkan. 3 tambah min 2 adalah plus 1 ya. Sehingga masing-masingnya 0,
lambda min 2 sama dengan 0 sehingga lambda satunya 2, lambda plus 3 sama dengan 0, lambda 2-nya adalah min 3. Jadi nilai eigennya ada 2. Ini nilai eigen ya. Nilai eigennya 2 dan min 3. Nah, untuk mencari vektor eigen, misalkan vektor eigennya adalah vektor X, sama, karena odonya tadi 2 kali 2, matri A-nya tadi 2 kali 2, maka vektor eigennya hanya 2 elemen, X1, X2. Tapi kalau 3 kali 3 ini X1, X2, X3. Jadi ada kemiripan dengan algebra linear ya, atau applied linear algebra. Ya. Baik, setelah kita misalkan vektor eigen, untuk mencari vektor eigennya, kita menggunakan ruang eigen. Seperti kemarin ya, kita pelajari tentang applied linear algebra. Ruang eigen adalah lambda I kurang A, ada yang A kurang lambda I, boleh. Kali vektor eigen X, sama dengan vektor. Oh ya, vektor eigen ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Ingat, vektor eigen tidak pernah sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, bukan vektor eigen. Itu ingat nih, vektor eigen X tidak boleh sama dengan 0. Jadi ruang eigennya adalah ruang eigen atau ruang karakteristik nama lainnya. Lambda I kurang A kali vektor X sama dengan vektor 0. Yang kita salin dari lambda I kurang A-nya ini, kita salin di sini. Ini vektor eigennya, ini vektor 0 itu vektor kolom 0 ya. Yaitu matrik kolom 0. Nah, karena nilai eigennya ada 2 dan min 3, maka kita coba yang pertama dulu. Nilai eigennya 2 dulu kita masukkan. Untuk nilai eigennya sama dengan 2, lambda sama dengan 2, kita masukkan nih, lambdanya ganti 2, sini lambdanya ganti 2. 2 kurang 1, 1, ini tetap min 1, min 4 tetap, 2 tambah 2, 4. Pekalin 2 matrik, baris 1 kali kolom 1. 1 kali X1, X1 dikurang, ditambah, ya, 1, pertama kali pertama, 1 kali X1 tambah kedua kali kedua, min 1 kali X2. 1 kali X1 tambah min 1 kali X2. Jadi X1 dikurang X2. Sama dengan 0. Persamaan kedua kali kolom pertama ini. Min 4 kali X1. Min 4 X1 ditambah 4 kali X2 plus 4 X2. Sama dengan 0. Nah, apabila persamaan kedua ini kita bagi min 4. Ya, min 4 X1 bagi min 4 adalah plus X1. Plus 4 X2 dibagi min 4 adalah min X2. Sama dengan 0. Ternyata dari kedua persamaan ini X1 sama dengan X2 berarti min X2-nya pindah ke kanan jadi plus X2. Jadi X1 sama dengan X2. Demikian juga yang persamaan keempat yang persamaan kedua yang kita sederhanakan, yang setelah dibagi min 4 disederhanakan, kemudian kita pindahkan min 2-nya ke kanan sehingga min X2-nya menjadi plus X2. Ini sama ya, betulan sama. Kesimpulannya selalu X1 X2. Nah, di sini kita lihat X1 sama dengan X2. Berarti X2 sama dengan X2. Ini boleh terbalik ya. Ini boleh ya Anda ubah X2 sama dengan X1 boleh aja. Kalau sini X2 X1 berarti ini X1 sama dengan X1, X2 adalah sama dengan X1. Jadi dalam X1 deh, boleh. Boleh dalam X1, boleh dalam X2. Ada dua kemungkinan cara penyelesaiannya. Halo? Ini jawabannya sama aja, tapi kalau yang ada min, nah itu tandanya bisa terbalik tuh. Di sini bisa min satunya di atas atau min satunya di bawah. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya X1 sama dengan X2, X2 sama dengan X2. Nah, himpunan penyelesaian vektornya, vektor eigen, ini umum S1, S2, S1, S2 anggota bilangan real. Kemudian karena sini X1 sama dengan X2, X1-nya kita ganti X2. X2 tetap. Karena dalam X2 saja, S1-nya tidak ada, berarti sini X2 anggota real. S1-nya tidak ditulis ya. Yang kita tulis X2 anggota real. Kemudian X2-nya kita faktorkan. X2-nya kita keluarkan, ditinggal satu-satu. X2, kalau dikalikan X2 kali 1 X2, X2 kali 1 X2. Sama kan ya. X2-nya kita keluarkan, maka vektor dalam vektor kolomnya adalah 1, 1. Ya, dalam bentuk matrik kolom. Di mana ini bacanya di mana garis ini di mana X2 anggota real. Maka vektor eigen X sama dengan kita salin nih X2 kali 1 1 untuk nilai eigennya 2. Lambda sama dengan 2, nilai eigennya 2. Nah, seperti kemarin juga yang kita di applied linear algebra,
X2 ini boleh ditulis S atau dihilangkannya S-nya. Boleh nggak? Jadi vektor X adalah 1, 1. Ya, itu sama betul juga. Ya, karena ini ada X2-nya, Anda mau pakai single S-nya boleh silakan. Di vektor eigennya adalah S kali 1, 1 atau vektor egen X-nya adalah 1, 1 aja. S-nya dihilangkan boleh. Untuk nilai eigennya sama dengan 2. Sampai sini cukup jelas? Halo? Jelas. Jelas ya. Baik, kita lanjutkan lagi karena nilai eigennya ada 2. Nilaiegen yang pertama 2, nilaiegen kedua adalah min 3. Kita masukkan lagi. Untuk nilai eigennya lambda sama dengan min 3. Nah, persamaan yang tadi, yang ini, lambdanya kita ganti dengan 3 ya, di ruang egen ya. Di ruang egen ya. Lambdanya kita ganti min 3 ini lambda. Yang saya lingkari ini adalah nilai egennya, lambda ya. Nah, min 3 tambah min 1, min 4, min 1 tetap, min 4 tetap, min 3 tambah 2, min 1. Nah, baris 1 kali kolom 1, min 4 kali X1, min 4 X1 ditambah min 1 kali X2, min X2, sama dengan 0. Persamaan keduanya, baris 2 kali kolom pertama nih. Perkalian 2 matrik ya, min 4 kali X1 ditambah min 1 kali X2, min 4 kali X1, min 4 X1 ditambah min 1 kali X2, min X2. Ini kebetulan sama persis. Ini kalau kita pindahkan min X2-nya ke kanan menjadi min 4 X1 sama plus X2, yang bawah sama persis. Ya, sama persis. Sebaiknya kita hindari pecahan ya. Kecuali tidak ada jalan lain lagi. Ya, kalau tidak ada jalan lain lagi, no way, ya, terpaksa lah. Misalnya X1 min 1/4 X2. Tapi karena ini bisa kita balik, X2 adalah min 4X1. Ini enggak, X2 ada. Jadi kesimpulannya bahwa X2-nya adalah min 4X1. Nah, tetap kesimpulan selalu ada X1, X2. Kita isi dulu. X2-nya adalah min 4X1. Karena X2 adalah X1, X1 tetap X1. Cukup jelas kesimpulannya? Kesimpulan itu selalu kalau ada 3 kali 3, pasti X1, X2, X3. Ya. Jadi kita tuliskan dulu yang X2-nya adalah min 4X1. Kemudian X1, ya karena ini dalam X1, X1 tetap X1. Kalau ini dalam X2, ya berarti X1 ini dalam X2, X2 tetap X2. Ya. Baik. Kemudian himpunan penyelesaian vektornya adalah seperti biasa kita tulis vektor X1, X2 ini adalah yang kita misalkan tadi, vektor eigennya, di mana X1, X2 anggota real. Nah, karena di sini X1 tetap, ya tetap X1 tetap X1, X2-nya kita ganti min 4X1. Kemudian X1-nya kita faktorkan, ya. Kita keluarkan X1-nya. X1-nya kita keluarkan, tinggal yang di dalam elemen matrik kolomnya 1, ini min 4X1 keluarkan X1 dengan min 4. Jadi X1 kali 1 min 4. Sehingga vektor eigennya adalah, yang kita salin nih, vektor eigennya adalah X1 kali 1 min 4, ya, kali matrik kolom 1 min 4, untuk nilai eigennya adalah min 3. Nah, ini X1-nya boleh diganti S atau dihilangkannya. Ya, vektor eigennya adalah S kali 1 min 4 untuk nilai egen min 3. Jadi S ini boleh hilang ya, kalau single. Tapi kalau kombinasi, S kali ini tambah T kali vektor egen yang lain. Vektor kolom yang lain ya. S kali matrik kolom ditambah T kali matrik kolom. Kombinasi linear. Ya. Nah, sampai ini kita cari nilai egen dan vektor egen. Ada yang mau tanya? Any question? Halo? Halo? Ada yang mau tanya? Kok diam aja? Halo? Enggak kok Pak, jelas Pak. Jelas, baik. Kita teruskan. Yang B. Yang B kan dia mau suruh buktikan nanti AX sama dengan lambda X. Ya enggak? Matrik A itu sangkar dikali vektor egen X sama dengan nilai egen lambda dikali vektor egen X. Ya. Nah, untuk yang pertama tadi kita dapat tadi kan untuk nilai egennya 2, vektor egennya adalah S kali 1, 1 atau sama dengan 1, 1. Untuk nilai egennya sama dengan 2. Nah, kita cari matrik A kali, ya ini ya, matrik A kali vektor egen X.
Matrik A-nya 114-2 dari soal di depan. Kali vektor eigennya 11. Ini bisa ya, perkalian 2 matrik. Baris 1 kali kolom 1 yang atas. Yang bawah baris 2 kali kolom 1. Sehingga dapat 22. Kemudian nilai egen ya. Tadi kan ini ya, A kali vektor egen. Matrik A bujur sangkar kali vektor egen X. Sudah dapat. Sekarang nilai egen ke vektor egen. Nilai egennya 2. Nih, nilai egennya 2. Dikali vektor egennya 1, 1. Hasilnya 22. Sama enggak nih? Ini 22, ini 22 enggak? Matrik kolomnya 22, matrik kolomnya 22. Sehingga kita katakan matrik koefisien A bujur sangkarnya dikali nilai dengan vektor egen, ya matrik A dikali vektor egen sama dengan nilai egen kali vektor egen. Seperti yang pertama. Yang kedua vektornya adalah S kali 1 min 4 untuk nilai egennya adalah min 3. Lambda min 3 ini nilai egennya. Nah, matrik A dikali vektor egen X 1 min 4. Ya, dicari ya, bisa ya. Baris 1 kali kolom 1 ini. Yang ini baris 2 kali kolom 1. Hasilnya min 3, 12. Nah, lambda. Nilai egen. Ya, lambda kali vektor egen X. Jadi nilai egen lambda kali vektor egen X. Nilai egennya sini min 3. Vektor egennya 1 min 4. Kalau kita kali ini min 3, 12. Sama? Ini min 3, 12. Ini min 3, 12. Maka terbuktilah atau kita nyatakan kebenarannya bahwa matrik koefisien A kali matrik koefisien A ini dikali dengan vektor egen X sama dengan nilai egen lambda dikali vektor egen X. Jadi kedua-duanya menyatakan kebenarannya. Oke, untuk jawab B. Halo. Ada yang tidak jelas? Halo. Jelas kok, Pak. Jelas. Kita teruskan ya. C, ya ini yang baru nih. Yang C ini baru. Ya. Tentukan matrik transisi keadaan E berpangkat lambda T. E berpangkat lambda T dari matrik A. Jadi tanya E pangkat lambda T hasilnya apa dari matrik A yang diketahui 114 min 2. Nah, kita sudah tahu tadi nilai egennya ada 2 ya. Dari perhitungan di jawaban di A tadi kan. Di 1A tadi nilai egennya ada 2. 2 dan min 3 ya. Nilai egen yang pertama 2, nilai egen kedua adalah min 3. Nah, nanti ini akan saya jelaskan di belakang ya kalau waktunya cukup. E pangkat lambda A ya. E berpangkat matrik A kali T sama dengan A0 kali I ditambah A1 kali matrik A. Matrik A-nya ini nih. Matrik A-nya 114 min 2. Ya, ini dari mana datangnya? Selesai sampai nomor 4 nanti terakhir ini saya akan jelaskan ya. Topik yang pertama yang kita pelajari di kalkulus 2 ini yang bagian pertama dulu ya. E pangkat AT adalah sama dengan A0 kali I. Ini I kalau ini 2 kali 2 ini I2 nih. 1001 ya. A1 kali A. Ini lambang dari matriknya. Kalau kita tulis dalam nanti A itu sama dengan lambda. Kan ini. Ini sama ya. Bahwa E pangkat lambda T itu sama dengan E pangkat A kali T. Jadi A itu sama, seolah A itu sama dengan lambda. Padahal lain ya. A itu matrik, lambda itu bilangan. Tapi A kali T, T ini adalah vektor egennya dianggap gitu ya. Ingat tadi kan? A kali vektor egen sama nilai egen kali vektor egen. Ya. Yang tadi nih. Yang A kali vektor egen, lambda kali vektor egen. Jadi A kali T, ini A kali T, lambda kali T. Seolah vektor egennya itu T. Ya. Tapi T di situ bukan vektor. Ya. Tapi merupakan bilangan. Ya. Baik. Jadi ini kita balik nih ya. E pangkat T-nya ini di belakang. Ini A0 kali I tambah A1 kali A sama dengan E pangkat AT. Ini saya balik ya. Ini dari mendatangnya terakhir kita bahas ya. Kemudian ingatkan saya nanti ya di terakhir. Jika waktunya cukup. Kalau waktu tidak cukup kita tambah pakai Teams. Nah, I itu adalah matrik 1001 tapi sebagai bilangan adalah 1.
Satu yang dimaksud sini determinannya. Determinan I satu enggak? Determinan dari 1001. 1001. 1 kali 1 dikurang 0 kali 0. 1 ya. Jadi di sini A0 kali determinan dari I-nya 1 ditambah A1 kali A-nya diganti dengan lambda. Lambda 1 ya. Karena tadi di sini kan seolah-olah AT sama dengan lambda T. Ya, AT dengan lambda T berarti seolah-olah A sama dengan lambda. Jadi A-nya diganti dengan lambda. Lambda itu nilai eigennya. Nilai eigen pertama sama dengan E pangkat lambda 1T. Yang lambda satunya adalah nilai eigen yang pertama. Nah, begitu juga yang untuk nilai eigennya lambda 2. Yang lambda 1 nilainya tadi berapa? 2. Lambda 2 nilainya min 3. Nah, A0 kali 1 ditambah A1 kali nilai eigen yang kedua, yaitu lambda 2 sama dengan E pangkat lambda 2T. Di mana lambda 2-nya adalah min 3. Sehingga A0 kali 1 A0 ditambah A1 kali lambda A. Lambda 1-nya diganti. Lambda 1-nya 2 diganti. E pangkat lambda 1-nya 2T. Yang berikutnya A0 kali 1 A0 ditambah A1 kali lambda 2. Lambda 2 nilainya min 3 sama dengan E pangkat lambda 2T min 3T ya. Sampai sini jelas nggak dulu? Halo, sebelum saya lanjut. Tapi ini belum saya buktikan dari mana datang ini ya. Ini berasal dari deret Mas-Laurin ya nanti modelnya. Oke. Halo, sampai sini dulu ada pertanyaan? Any question? Ini yang baru bagi Anda ya. Jadi ini bahan yang di awal dulu ya. Baik. Nah, kemudian saya salin lagi ini. Ini persis saya salin sama persis. Nah, untuk menghilangkan A0 diapain? Dikurang atau ditambah? Karena ini plus-plus, maka dikurangi. Ini hilang. Nah, 2 dikurang min 3 berapa? 2 dikurang min 3 adalah plus 5 kan? Nah, namanya A1 tetap. Jadi 2 di min 3, 2 dikurang min 3, min plus 3 tambah 2, 5. Ini dikurangi. E pangkat 2T dikurang E pangkat min 3T. Sehingga A1-nya adalah ini E pangkat 2T dikurang E pangkat min 3T dibagi 5. Atau boleh ditulis 1/5 kali E pangkat 2T kurang E pangkat min 3T. Jelas ya, ini mendapatkan nilai A1. Begitu juga ini adalah, yang ini sebetulnya adalah eliminasi, ya, eliminasi dan substitusi. Nah, di sini saya pakai eliminasi. Ya, eliminasi lagi. Saya salin soal yang sama. Di sini tadi kita hilangkan A0, sekarang kita mau hilangkan A1. Supaya menghilangkan A1, kita menyamakan 2 dan 3, KPK-nya 6. Berarti supaya 2 jadi 6 dikali 3, supaya 3 jadi 6 dikali 2. Nah, persamaan yang atasnya, yang pertamanya dikali 3. 3 kali A0 tambah 3 kali 2, 6 A1 tambah 3 kali E pangkat 2T. Persamaan kedua dikali 2, 2 kali A0 dikurang 2 kali 3 min 6 A1 ditambah dengan 2 kali E pangkat min 3T. Supaya plus 6 A1 dengan min A1-nya hilang, diapain nih? Ditambah atau dikurang nih? Halo? Ditambah atau dikurang? Tambah ya. Supaya ini 0. Sehingga 5 tambah 2, 3A0 tambah 2A0 adalah 5A0. Ini tambahkan 3E pangkat 2T ditambah 2E pangkat min 3T. Sehingga berapa A0? A0 adalah 3 kali E pangkat 2T tambah 2 kali E pangkat min 3T dibagi 5. Atau penulisan bagi 5 itu 1/5 dari pembilangnya. Ya, pembilangnya. Ini A0, ini A1 udah dapat ya. A0 udah dapat, A1 udah dapat. Nah, kita kembaliin lagi ke rumus yang pertama tadi. E pangkat AT dengan A0 kali I tambah A1 A kecil ya. A1 kecil kali matrik A besar. A besar itu matrik. Kita salin. Sekarang kita ganti. A0-nya mana? A0-nya nih. Kita salin 1/5 3 kali E pangkat 2T tambah 2 kali E pangkat min 3T dikali I. I adalah I2. Karena A-nya ukuran 2 kali 2, maka I2 adalah 1001. Ini kan determinan 1 tadi ya. Ya enggak? I-nya adalah 1001 ditambah A1-nya nih. A1-nya kita salin. Ya, ini A1-nya kita salin 1/5 kali E pangkat 2T kurang E pangkat min T kali A-nya diketahui dari given ya. Dari soalnya matrik A adalah 114 min 2.
Nah, maka E pangkat AT adalah 1/5. Ini nanti Anda lihat mengapa nih 2 aja? Karena matriknya 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 sampai 3 komponen di sini. Kalau 4 kali 4, 4 komponen. Terus gitu ya. Ini adalah seperti deret Maclaurin atau Taylor ya. Baik. Nah, kita masukkan nih E pangkat AT dan kita kalikan 1/5 kali 3 kali E pangkat 2T tambah 2 kali E pangkat 3T ini dikali 1 tetap, dikali 0, 0. Ya, bilangan E ini dikali 0, 0, dikali 1 tetap. Ini sama ya. Terus ini juga, ini 1/5 kali E pangkat 2T dikurang E pangkat 3T kali 1 tetap. Nah, ini kali 1 juga sama. Tapi kali 4 awas. 1/5 kali 4 kan 45 dari yang belakang sama. Kemudian ini 1/5 kali min 2, min 2/5 kali ini. Nah, ini matriknya ordo 2 kali 2, ini juga 2 kali 2, bisa kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan nih. Ya, kita jumlahkan. Yang pertama nih tambah ini. Karena sama-sama 1/5 di depannya, kita keluarkan 1/5-nya, ini salin 3E pangkat 2T tambah 2 kali E pangkat min 3T, 1/5 udah dikeluarin, tinggal nih E pangkat 2T dikurang ya E pangkat 2T dikurang E pangkat 2T. Jadi dijumlahkan, sebetulnya kita jumlahkan ininya beda ya. Yang ini kan yang 1/5 dikeluarkan kan tinggal 3E ya, 3E pangkat 2T tambah 2E pangkat min 3T ini. Kemudian 1/5 ini keluarkan, yang belakang ini dia. E pangkat 2T ya, E pangkat 2T dikurang E pangkat min 3T. Nah, 0 tambah ini sama tetap ini, salin aja. 0 tambah yang ini tetap 45 kali ini. Nah, awas ini. 1/5 kali ini tambah min 25 kali ini. Ini beda ini ya. Nah, 1/5 ini saya salin 1/5 kali ini persis sama ditambah min 25, berarti kurang 25 kali ini kan. Nah, ini kita jumlahkan 1/5 kali 3E pangkat 2T ditambah E pangkat yang sejenis, yang namanya sama boleh jumlahkan. 3 tambah 1 ini kan 3E pangkat 2T tambah 1E pangkat 2T adalah 4E pangkat 2T. 2E pangkat min 3T dikurangi 1E pangkat min 3T. 2 kali 1 plus 1. Oke, yang ini tetap salin aja, ini tetap salin aja. Ini hati-hati. Dikeluarkan 1/5-nya, tapi yang 2 ini 2-nya kali ke dalam. Ya, ini tetap. Ini dia. Yang ini tetap. Ini 2-nya kali ke dalam. Jadi min 1/5 kali ke dalam 2-nya 2 kali E pangkat 2T min kali 2 E. Bukan min 2 ya, minnya tetap di luar ini. Min di luar tapi 2-nya kali ke dalam. 2 kali E pangkat 2T, 2 E pangkat 2T, 2 kali min E pangkat min 3T, min 2 E pangkat min 3T. Kemudian ini kita jumlahkan, yang lainnya tetap kita jumlahkan. Keluarkan 1/5-nya, ini tetap, awas ini ada min. Begitu 1/5 dikeluarkan, ini min kali. Berarti ini min kali 2E pangkat 2T menjadi min 2E pangkat 2T, min kali min plus E pangkat min. Ini hati-hati hitungannya, tandanya. Nah, ini juga sama caranya, yang lainnya tetap, ya tinggal ini yang kita selesaikan. 1/5 tetap, 3E pangkat 2T dikurang 2E pangkat 2T, nama yang sama. 3 kali 2 ada plus 1. Ya, plus 1. 2E pangkat min 3T ditambah 2E pangkat min T, 2 tambah 2, 4E pangkat min. Jadi hasilnya seperti ini. Oke ya. Ini awas, ini E pangkat AT. Nah, tadi kita nyatakan kan, ingat tadi matrik A kali vektor egen X sama dengan, ini nih, ingat. Matrik A kali vektor egen X sama dengan nilai egen lambda kali vektor egen X. Berarti A kali T, ya, A kali T sama dengan lambda kali T. A kali T sama dengan lambda kali T. Sehingga AT ini kita A kali T kita ganti lambda kali T. Makanya kita ganti sini E berpangkat AT menjadi E pangkat lambda T. Ya, karena AT sama dengan lambda T. Karena mirip dengan matrik A kali vektor egen X sama dengan nilai egen lambda dikali vektor egen X. Sehingga hasilnya bisa dalam ini. Paham sampai sini? Halo? Halo? Ya, Pak. Ini jawaban 1C. Cukup panjang ya. Nomor satunya cukup panjang. Ini kalau Anda lihat nanti halamannya panjang sekali nih. Makan halaman banyak kertas. Ya. Hati-hati.
Oke. Ada pertanyaan tentang nomor 1? Halo? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita teruskan. Nomor 2. Tentukan deret Fourier dari fungsi berikut. Awas, ini harga mutlak. Ada harga mutlak ya. Fungsi X adalah harga mutlak X antara minima. Ini bisa agak antara min 2pi sampai plus 2pi. Min 3pi sampai plus 3pi. Min 5pi sampai dengan 5pi. Ya, bisa aja. Bisa dalam pi, bisa dalam bilangan. Hati-hati ya. Nah, di sini karena harga mutlak, jadi begini. Kalau ini tanpa harga mutlak, garisnya itu ini nih. Garisnya ini. Ini garisnya nih. Jalan nih. Ini ya, garisnya. Artinya apa? Harga mutlak dari ini, karena ini sudah positif tetap, tapi ini negatif kan? Di bawah sumbu X. Karena di harga mutlak, negatif menjadi positif, naik ke atas nih. Bayangannya, jadi bayangannya. Ini bayangannya ini positif. Ini positif, ini positif. Nah, datangnya kalau kita lihat sini, misalkan ini fungsi X itu adalah Y, harga mutlak X, kita menghilangkan tanda harga mutlak dengan cara apa? Mengkuadratkan kiri dan kanan. Ingat, menghilangkan tanda harga mutlak dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi kirinya Y dikuadratkan Y kuadrat, kanannya harga mutlak X di pangkat 2 X kuadrat. Sehingga Y adalah plus minus akar X kuadrat. Sehingga Y adalah plus minus X. Nah, Y itu sendiri tadi adalah fungsi X. Jadi fungsi X-nya adalah plus minus X, yang fungsi X sama dengan plus X ini, yang positif. Yang negatif ini, fungsi X sama dengan min X. Jadi harga mutlak itu gelombangnya geraknya gini ya. Gini, mentengnya. Ini yang negatifnya, fungsi X sama min X, sampai 0, mantul gitu. Naik ke atas lagi. Fungsi X sama dengan plus X. Ya. Nah, batasannya X antara min 5 sampai 5, ini sama agak X antara min L sampai L. Bukan 0 sampai 2L, tapi min L sampai L. Ya. X antara min 5 sampai 5, X antara min L sampai L. Nah, dari sini Anda bisa lihat L-nya berapa? 5. Tapi kalau sini misalnya min 5pi, ada pi-nya. Min 5pi, X antara min 5pi sampai plus 5pi, X antara min L sampai L, sehingga L adalah sama dengan 5pi. Pakai pi ya. Ada pi-nya. Bisa pakai pi, bisa enggak ya, tergantung. Nah, kita cari untuk deret Fourier, pasti kita cari apa? Ada 3 komponen, A0, AN, dan BN. Ya. A0, AN, dan BN. Kita cari A0 dulu. A0 adalah sepl integral min L sampai L, fungsi X dx. L-nya kekuatan 5. Kalau L-nya pi, ya seper pi. Integral min pi sampai pi. Ya, kalau dalam pi. Atau seper 5 pi, atasnya min 5 pi sampai 5 pi. Lihat soalnya ya, nanti lihat soalnya. Jadi A0-nya rumus umumnya sepl kali min L sampai L, fungsi X dx. L-nya 5, ya kita ganti L-nya 5. Udah. Nah, hati-hati di sini. Di sini min 5 sampai 0, fungsi X-nya ini. Min 5 sampai 0, fungsi X-nya min X. Dari 0 sampai 5, fungsi X-nya adalah plus X. Nah, maka ini kita pecah menjadi batasnya min 5 sampai 0. Ini min 5 sampai 0, fungsi X-nya apa sih? Min X ya. Fungsi X-nya ganti min X dx ditambah dari 0 sampai 5. Ya, 0 sampai 5. 0 sampai 5, fungsi X-nya adalah plus X. Paham ini ya? Ini hati-hati nih. Ini dipecah. Ini persis yang kita belajar di transformasi Laplace. Masih ingat? Masih ingatkah? Transformasi Laplace. Pakai batas-batas gitu ya. Dari min 5 sampai 0, fungsi X-nya adalah min X. Kemudian dari 0 sampai 5, fungsi X-nya adalah plus X. Ada min X, ada plus X. Nah, ini biasa hitungannya di kalkulus 1. Min integral dari X pangkat 1 dx seper 1 tambah 1, yaitu seper setengah, kali X pangkat 1 tambah 1, X kuadrat. Batasnya min 5 sampai 0. Ditambah integral 0,5 X dx, ini seper X pangkat 1 dx, seper 1 tambah 1, seper 2, X pangkat 1 tambah 1, X kuadrat. Batasnya 0,5. Kemudian kita masukkan min setengah kali batas atasnya X kuadrat, batas atas, berarti 0 kuadrat, dikurangi
S kuadrat batas bawah min 5 dalam kurung min 5 kuadrat. Ditambah setengah kali S kuadrat batas atas artinya 5 kuadrat dikurang S kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Nah, 0 kuadrat 0, min 5 kuadrat kan plus 25 kali min 25. Ya, dalam kurung. Ini juga 5 kuadrat 25, 0 kuadrat 0. Kemudian ini min setengah tadi ya. Ada min, ini ada minnya ya. Jadi min setengah kali, ini jumlahkan min 25 kali min plus 25 per 2. Ini juga 25 kurang 0, 25 kali setengah 25 per 2. 25 tambah 25, 50 ya. Penyebutnya sama 2. Sama ke 12 setengah tambah 12 setengah kan 25. Paham ya? 25 tambah 25, 50. Penyebutnya tetap. Ini coret. Atau 50 bagi 2, 25. 25 bagi 5. Atau 1/5 kali 25, 5. Jadi A0-nya bernilai 5. Kemudian AN adalah SPL. Nah, hati-hati. Kalau AN itu cos. Kalau BN itu sin. Ingat. Bentuk rumusnya sama. Ya. AN adalah SPL integral min L sampai L fungsi X kali kosinus MPX PL DX. Ya, L ini diganti 5. Ya. Kalau ini Pi lebih enak ya. Kalau sini Pi-nya bisa dicoret ya. Ya, NPX per Pi misalnya. Pi ya. Ya, Pi-nya bisa dicoret. Ini bisa sederhana. Ya, 1/5 kali min 5 sampai 5 ini. Nah, ini juga cara sama dipecah yang tadi ya. Batas ini pecah min 5 sampai 0, 0 sampai 5 ya. Kita pecah AN-nya sehingga 1/5 kali min 5 sampai 0. Fungsi X-nya adalah min X tadi. Dari gambar lihat kosinus MPX per L. L-nya 5 dx. Kemudian batasnya 0 sampai 5. Fungsi X-nya adalah plus X. Kalau ini min 5 sampai 0 min X. Kalau ini 0 sampai 5 plus X. Kosinus MPX per L-nya 5 ya. Kemudian ini min yang kita keluarkan ya. Min yang kita keluarkan. Nah, ini tadi tidak ada ya. Ini tidak ada. Terus kosinus cos U dx. Kalau ada cos U dx, harusnya cos U du. Sengaja, ya ini sengaja. Supaya bisa diselesaikan. Cos U du. Jadi cos MPX per 5 diferensial dari U-nya adalah MPX per 5. Diturunkan terhadap X. X kan turunannya 1. Berarti MP per 5 kali 1 ya. X-nya 1. MP per 5 kali 1 MP per 5. DX. Padahal yang ada sini DX saja. Terjadi kelipatan MP per 5. Supaya MP per 5 jadi 1, dikalilah sepernya, kebalikannya. Supaya misal 7 jadi 1 kan kali 1/7. Supaya MP per 5 jadi 1, dikali sepernya. Dibalik 5 per MP. Karena 5 per MP kali MP per 5 kan 1 kali DX, 1 DX. Jelas ya? Hal yang sama juga di sebelah kanannya. Ya, ini X-nya tetap tanda plus ya. Kosinus MPX per 5 cos U dx. Ini cos U dx jadi cos U du sengaja. Nah, du-nya ini adalah diturunkan pada X. X turunannya 1 tinggal MP per 5 dx. Ya, karena ini dx ya. Supaya MP per 5 jadi 1 dikalilah kebalikannya, seper. Jadi 5 per MP. Nah, ini 5 per MP. Integral minimal 0. Nah, Anda tahu cos U du turunan dari apa? Cos U du turunan dari apa? Turunan sin kan? Coba turunan sin U apa? Cos U kali U aksen. U aksen itu du ya. Enak. Turunan sin U adalah cos U kali U aksen. Ini juga turunan sin U adalah cos U kali U aksen. Kalau sini sin, hati-hati ya. Kalau sini sin, sini apa? Min cos U. Min cos U. Karena cos turunannya min sin, min plus ya. Hati-hati ini suka banyak keliru sini. Ya, sering kali terjadi kesalahan. Anda setelah Anda isi ini coba dites lagi. Turunan sin U apa? Cos U kali U aksen. U aksen itu du. Ini juga turunan sin U apa? Cos U kali U aksen. Oke ya. Kita teruskan. 1/5 tetap di luar biasa. Nah, ini min 5 PMP. Ini pakai rumus apa? Integral parsial, UdV. Integral UdV adalah UV kurang integral VdU. Ya. UV kurang integral VdU. Ya. Jadi min 1/5 depan. Terus yang ini yang ini.
Yang ini yang ini hasilnya yang ini panjang ini, nanti tambah yang ini bawahnya. Ya. Min 5 per MP tetap UV, nih UV nih. X kali sin dalam kurung MP per 5, batasnya minimal sampai 0, minimal sampai 0. Ini kan UV bro nih, UV dikurangi VDU. VDU. Ya, VDU. V-nya sin MP per 5, DU-nya, DU, U-nya X, DX. Tambah, ya, tambah di sini tambah 5 per MP, hal yang sama UDV lagi. UDV, UV, ini UV, X kali sin MP per 5 ini UV, dikurang batasnya 0,5, ya. Batasnya 0,5 dikurangi VDU. V-nya sin MP per 5, DU, U-nya X. Ya, ini saya kasih batas supaya enggak bingung. Nah, sekarang seperlimanya mau dikalikan boleh ya. Seperlima masuk ke dalam boleh. Ini masuk ke dalam jadi seperlima kali min 5 per MB ini saya kurung ya. Seperlima kali ini nanti tambah seperlima di bawahnya. Seperlima kali yang ini. Ya. Ada dua kan? Ini dalam pengerawannya ada dua. Seperlima kali ini tambah seperlima kali ini. Seperlima kali ini dia. Nah, ini masukkan batas atas dulu. X-nya 0. 0, ini 0. 0 kali sin MPE kali 0 per 5 dikurangi ya, dikurangi VDU. Sorry, ini UV ya, ini UV-nya. UV agak batasnya yang atas 0, 0 kali sin MPE 0 kali 5. Ya, ini sin 0 ya nanti ya. Sin 0, 0, 0 kali 0, 0. Dikurangi, batas bawahnya min 5. X-nya ganti min 5. Min 5, ini ya. Dikurangi batas bawahnya min 5 sin MP kali min 5 per 5. Ya, kurung raw tutup. Ini yang depannya. Ya, sorry, ini yang depannya ini. Baru dikurangi ini sin U DU. Sin U DX harus diubah sin U DU. Sengaja nih. Ini tadi enggak ada nih 5 per MP enggak ada. Integral minimal 0. Ini kasih jarak dulu ya. Sin U di sini sin U DX diubah sin U DU. Nah, DU ini turunannya adalah seperti tadi juga ada X1, tinggal MP per 5 DX. Supaya MP per 5 ya 1 dikali kebalikannya, 5 per MP. Atau seper MP per 5, daripada seper dibalik aja, 5 per MP. Ya, sin U DU. Ini yang atasnya. Sekarang tambah yang bawah, 1/5 kali 5 per MP nih. 1/5 kali plus 5 per MP. Ini juga berlaku UV nih. Batas atasnya 5, jadi 5 sin MP kali 5 per 5 ini dikurangi batas bawahnya 0, 0 kali sin MP kali 0 per 5 ini. Ya. Dikurangi, ini juga sama, jalannya sama atas mirip ya, sama batasnya beda. Ini sin UDX artinya sin UDU. DU-nya dari X nih turunnya 1, tinggal MP per 5 DX. Supaya 1 dikali kebalikannya, 5 per MP. Kurung tutup. Oke ya. Nah, ini sudah dicoret, tinggallah min 1 per MP. 0, berapapun nilai sini kali 0 ya 0 ya kan. Ini min kali min plus 5. Nah, sin dari sin min alfa kan minnya keluar ya. Sin min alfa min sin alfa. Jadi minnya ini keluar. Min kali min plus. Min kali min plus. Min kali min plus kali min min ya. Min ya, jelas ya ini. Dikali ini tadi ini sudah ya. Ini 0 tambah ini. Ini hasilnya apa? Min kali min ya, min kali min plus kali min 5 plus 5 sin. Terus ini 5-nya coret. 5-nya coret berarti ini sin MP. Min MP sebetulnya. Sin min MP. 5-nya coret, minnya keluar jadi plus 5 di sini tadi. Mana plus 5? Ini ya, plus 5 sin min NP. Min kali min plus 5 sin min MP. Ya dulu minnya belum keluar ya. Min 5 per MP itu
Integral sin U DU adalah min cos U. Nah, ini lihat. Turunan cos U apa? Min sin U kali U aksen. Min sin U. Min plus sin U kali U aksen. DU. U aksen itu DU. Sehingga di sini min cos U kali batasnya minimal kali 0. Nah, dengan cara yang sama di bawah juga. Ini coret tinggal plus MP. Ini 5 sin MP. Ya 5 coret tinggal MP kurang 0 kali. 0 kali ini pasti 0 ya. Terus min 5 PMP. Nih, sin U DU adalah min cos U, batasnya 0,5. Nah, kita selesaikan. Ini tetap. Nah, ini 0-nya hilang. Tinggal ya ini sin min MP min sin min alfa min sin alfa kan. Sin min alfa adalah min sin alfa. Minnya keluar. Jadi min 5 ini min 5 sin NP. Terus ini juga min kali min, boleh keluar min kali min plus 5 MP. Jadi yang minnya sudah dikeluarin, cosnya jadi plus. Ya, min dikeluarkan. Batasnya tetap, yang bawah juga sama. Ini 5 sin MP. Ya, sin MP. Sin MP-nya, ini sin P 0 ya. Sin P 0. Sin 180 derajat. Sin P 0. Sin 1P 0. Sin 2P 0. Sin 3P 0. Jadi sin MP selalu 0 ya. Ini habis. Nah, ini sama persis sama batasnya beda. Yang satu batasnya minimal 0, satu batas 0,5. Ya, 5-nya bisa ganti dengan P ya atau 2P atau 3P bisa. Oke, AN sama dengan nah ini sudah 0, 0 hilang kan? Jadi hilang tinggal ini min 1 per MP kali 5 per MP kali batas atasnya 0, batas bawahnya. Yang batas 0 minimal ini kan X-nya kita ganti. Jadi ini 5 per MP kali kosinus MP 0 per 5 dikurang kosinus N MP kali min 5 per 5. Ini ya, yang atas. Yang bawahnya plus 1 per MP kali 5 per MP kosinus MP. X-nya batas atasnya 5 dikurangi kosinus X batas bawahnya 0. Nah, sekarang yang tinggal ini dikali min 1 kali 5 min 5 per N kuadrat Pi kuadrat. Nah, ini 0 kan? MP kali 0 bagi 5, 0. Jadi cos 0 dikurangi. Ini, awas. Ini cos min MP. Ingat nggak? Cos min alfa adalah kosinus min alfa adalah cos alfa. Minnya seolah diabaikan karena letaknya di kuadran keempat. Masih ingat ya? Kosinus min alfa adalah cos alfa. Jadi kosinus min NP adalah cos MP. Itu ya. Ini yang atas. Yang bawahnya ini adalah 1 kali 5 per N kuadrat Pi kuadrat. Ini sama cos MP dikurang cos 0. Cos 0 1 ya. Cos 0 1 cos MP tetap. Sehingga bentuk ini sama. Karena bentuknya sama dikeluarkan. Plus 5 per N kuadrat Pi kuadrat. Min ini dikali ke dalam. Min kali ke dalam, min. Ya, min kali ke dalam nih. Tambah ini, kemudian kita kali ke dalam jadi min 1 plus cos MP tambah cos MP min 1. Sehingga AN-nya adalah 5 per N kuadrat Pi kuadrat. Ini kita jumlahkan cos MP tambah cos MP adalah 2 cos MP. Min 1 tambah min 1 adalah min 2. Nah, 2-nya boleh dikeluarkan. Dikeluarkan 5 kali 2 kali cos MP kurang 1 per N kuadrat per Pi kuadrat. Nah, 2 kali 5, 10. Sehingga AN adalah 10 kali cos MP min 1 per N kuadrat Pi kuadrat. Nah, cos MP ini nilainya kalau dicari sama dengan min 1 pangkat N. Ya. Cos MP itu sama dengan min 1 pangkat N. Jadi orang jarang tetap ya cos MP, tidak apa-apa. Ya. Biarkan aja cos MP. Nah, A0 udah dapat ya. A0-nya tadi berapa? A0-nya dapat 5. Kalau salah. A0-nya dapat 5. Ini. Ya nak. Ini A0-nya 5. Sedang AN-nya dapat ini. 10 kali cos MP kurang 1 per N kuadrat Pi kuadrat. Tinggal BN. Ya. BN. Apa BN dapat 0? Kita lihat sini. Ya. BN adalah PL kali min L PL fungsi X sin MPE PL DX. Nah,
L-nya diganti 5, kalau dalam pi ya ganti pi semua, misalnya 2pi, 1/2pi, min 2pi sampai 2pi ya. Nah, dimasukkan L-nya ganti 5 semua nih ya. Karena L-nya. Kemudian dipecah nih, min 5 sampai 5 dipecah min 5 sampai 0 ditambah 0 sampai 5. Untuk min 5 sampai 0 fungsi X-nya adalah min X. Untuk 0 sampai 5 fungsi X-nya adalah X. Yang tadi ya, paling atas tadi. Anda masih ingat yang tadi yang di soalnya? Nih, min 5 sampai 0 fungsi X-nya adalah min X. 0 sampai 5 fungsi X-nya adalah plus X. Ya, plus X. Jadi hati-hati. Ya, ini BN-nya sekarang kita cari. BN-nya. Jadi min 5 sampai 0 fungsi X-nya min X. 0 sampai 5 fungsi X-nya adalah X. Oke. Ini minnya kita keluarkan nih. Minnya kita keluarkan. Ini masih dikosongkan ya, kasih jarak. Min 5 sampai 0. Nah, minnya sudah keluar jadi min di luar. X tinggal di dalam. Sin MPX per 5 DX. Sin U DX. Artinya sin U DU ya. Sin U DU. Nah, sengaja. Sin U DU. Nah, DU ini adalah diturunkan antara X. X turunannya 1. Jadi MP per 5 kali 1. MP per 5 kali 1 DX ya. X turunannya 1 DX. Ya, jadi MP per 5 kali. Supaya jadi 1 dikali kebalikannya 5 per MP. Minnya dari di depan ya. Nah, kemudian yang belakangnya sama juga. Dengan cara yang sama persis. X tetap. Sin U DX diubah sin U DU. DU-nya ini adalah MP per 5 kali X. X turunannya 1 DX. Ya. MP per 5 kali, supaya jadi 1 kali kebalikannya 5 per MP. Kalau 7 ya 1/7. Tapi karena ini MP per 5, Anda buat 1/, MP per 5 ya 5 per MP juga kan. Ya. Oke. Kemudian ini 5-nya bisa dikali ya. Dikali ke dalam. 1/5-nya kali ke ini. Kalau dikali yang depan, belakang juga dikali 1/5 kan. Ya sama ya. Dikali 1/5. Tinggal nanti ya. Yang ini sesuai rumusnya X kali sin U DU adalah turunan dari min cos U. Hati-hati. Benar ya? Turunan cos U rumusnya min sin kan. Cos U turunnya min sin U kali U aksen. Min sin U. Min plus. Cocok ya. Plus sin U kali U aksen. Juga sama cara. Sin U DU adalah diferensial dari min cos U. Ya. Karena turunan cos U adalah min sin U kali U aksen. Min sin. Min plus sin U kali U aksen. U aksen itu DU. Nah. Sama ya. Ini yang atas tadi. Ya. Kemudian ini kita pakai. Oh ya, ini minnya dikeluarkan. Ya, ini min dikeluarkan, ini min dikeluarkan. Boleh. Min dikeluarkan, min kali min plus. Ini 5 udah coret, tinggal 1/MP. Tetap minnya sudah hilang. Min dikeluarkan, min kali plus, min. Sini hati-hati. Min kali plus, min. 5 dicoret, tinggal 1/MP. Yang lain tetap. Tapi minnya udah keluar, tinggal plus cos. Nah, ini pakai integral parsial. UDV. Ini juga UDV sama. Di 1/MP, rumusnya UV kurang integral VDU. U-nya ya. U-nya X, V-nya cos dalam kurung sudutnya MPX per 5. Jadi ini UV X dikali kosinus MPX per 5 agak batasnya min 5 sampai 0 dikurangi ya, dikurangi UV kurang integral VDU. VDU, V-nya cos MPX per 5, D dari U. U-nya adalah X. UV kurang integral VDU. Untuk yang batas minimal 0. Nah, demikian nggak dikurangi sampai MP ini UDV yang baru lagi yang lain. UV kurang integral VDU juga. Sama caranya. Batasnya beda. Ini batasnya 0,5. Kalau tadi minimal 0 ya. Minimal 0 yang ini 0,5. Sama jalannya sama. Nah, sekarang selesaikan. Masukkan batas atasnya 0. X kali cos. Jadi 0 kali cos MPX kali 0 per 5. Ini dia. Dikurangi. Batas bawahnya min 5. Dikurangi min 5, kurangi min 5 kali cos MPX kali min 5 per 5. Kurung kerabat tutup. Ya. Dikurangi. Oh, ini yang ini ya. Oh. Ini baru yang batas ini ya.
UV ini baru UV batas minimal P0 ini nih, UV ini. Kemudian dikurangi yang belakangnya nih. Integral yang belakangnya belum beres nih, yang belakang tuh ini nih. Yang belakangnya integral cos U dx harusnya cos U du. Yang ini 5 per MP belum ada tadi ya. Integral cos U dx jadi cos U du sengaja. Jadi tadi mirip bentuk ya. Du-nya adalah MP per 5 kali turunan X1 dx. Ya, 1 dx. Jadi kelipatan MP per 5 supaya jadi 1 di depannya kali 5 per MP. Dengan cara yang sama juga yang bawah, batas atasnya 5, batas bawahnya 0. Jadi masukkan UV ini, 5, X-nya 5, kosinus MP kali 5 per 5, dikurang batas bawahnya 0, 0, ini 0, dikali kosinus MP 0, MP kali 0 per 5. Yang UV-nya bro. Dikurangi sama dengan cara yang di atas juga, cos U dx jadi cos U du. Nah, du-nya MP per 5 kali 1 dx. 1 dx. Ini MP per 5-nya supaya 1 kali kebalikan 5 per MP. Jalannya mirip-mirip ya. Oke. Terus ini 0 kali ini. 0 kali ini pasti 0 kan. Min kali min plus 5 kosinus min MP. Dikurang 5 per MP. Nah, integral cos U du adalah sin U. Karena turunan sin apa? Sin U. Turunan sin U adalah cos U kali U aksen. U aksen itu du. Agak batas minimal 0 yang dikurangi MP per 5 kali cos MP dikurang 0 ini dikali 0 dikurang 5 per MP integral cos U du adalah sin U agak batas 0,5 karena turunan sin cos U kali U aksen. Jadi atas dan bawah rumusannya sama ya, hanya batasnya beda. Nah, kita teruskan. Ini 0. Nah, kosinus min alfa adalah cos alfa kan. Kosinus min alfa adalah cos alfa, jadi kosinus min NP adalah cos MP. Tetap ya. Min 5 per MP, nah ini masukkan nih. Batas atas 0, batas bawah min 5. Jadi sinus MP kali 0, batas atasnya per 5 dikurangi sinus dari MP, batas bawahnya min 5 per 5. Ini yang atas, yang dikurangi yang bawahnya 5 cos MP tetap, ini 0 hilang, tinggal 5 PMP, sin U agak batas 0,5, batas atas 5, jadi masukkan nih, sin MP kali 5 per 5, dikurang sin, batas bawahnya 0, sin MP 0 per 5. Minimal coret. Nah, se-PMP, 5 cos MP dikurang 5 PMP kali, nah ini kan MP kali 0 kali 5 kan sin 0. Dikurang sin min MP. Ya, di bawah ini tetap 5 cos MP yang bawahnya. Ini tinggal sin MP dikurang sin 0. Sin 0 0 kan? Ya, sin 0 0. Ini minimum keluar juga plus, enggak masalah. Tetapi Anda tahu kan sin P adalah 0, sin 2P 0, sin 3P 0, sin MP 0. Sin P 0, ini 0. Ini 0 hilang belakangnya bawah, yang belakangnya hilang nih. Belakangnya hilang, tinggal di depannya. 5 cos MP dikurangi ya. Jadi ini masing-masing dikali ya. Yang di udah 0 berarti tinggal seper MP kali 5 cos MP. Kemudian min seper MP kali 5 cos MP. Sama persis ya. Karena sama persis dikurangi hasilnya apa? 0. Jadi BN-nya 0. Ingat, BN-nya 0, AN-nya 10 kali cos MP kurang 1 per N kuadrat per V kuadrat. Sedangkan A0-nya bernilai 5. Ya, ini A0-nya 5. Baik. Nah, sehingga baru terakhir kita tentukan direct Fourier-nya. Direct Fourier-nya adalah secara umum fungsi X sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 beta hingga. Ini punya 0, ini mulai 1 beta hingga. AN kali cos MP X per L ditambah BN kali sin MP X per L. Fungsi X-nya adalah 5 per 2. Ya, A0-nya 5 ganti. AN-nya 10 kali cos MP kurang 1 per N kuadrat per V kuadrat. BN ya kali cos MP X per L. L-nya ganti 5. Jangan lupa BN-nya 0 kali MPX per 5. Ini 0 kali ini habis ya. Maka boleh diganti. Fungsi X-nya tadi kan harga mutlak X-nya enggak. Di soal fungsi X sama dengan harga mutlak X boleh diganti. Kalau cos X, cos X tulis ini.
Ini fungsi X dengan harga mutlak X dengan 5/2 tambah. Ini sudah habis. Tinggal sigma dari 10 cos M pi kurang 1 per N kuadrat per pi kuadrat. Ini karena N sama dengan 1 dari N tidak boleh keluar. N kuadrat tidak boleh keluar. Cos M pi kurang 1 tidak boleh keluar. Yang boleh keluar konstantanya 10 per pi kuadrat. Maka dikeluarkan sini 10 per pi kuadrat sigma. Jadi bisa keluar dari sigma bilang konstanta ya. 10 per pi kuadrat dikeluarkan sigma dari N1 beta hingga cos M pi kurang 1 per N kuadrat kali kosinus M pi X per 5. Inilah deret Fourier-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup panjang ya. Ya. Lumayan panjang-panjang semua nih ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk nomor 2. Halo. Halo. Enggak, Pak. Tidak. Nggak ada ya. Kita sampai jam 3 ya. Mungkin kurang waktu nih. Kalau kurang waktu kita tambah pakai Teams ini ya. Oke. Nanti yang kalau bisa Yulia ya, Yulia bantu nanti kalau memang kurang waktunya timnya kita hidupkan gitu ya. Baik, kita teruskan. Nomor 3. Carilah transformasi Fourier dari fungsi X dengan 1 jika harga mutlak X kecil dari 3. Fungsi X dengan 0 jika harga mutlak X besar dari 3. Apa artinya harga mutlak X kecil dari 3? X terletak antara min 3 dan 3 enggak? Halo? Ini ketidaksamaan harga mutlak ya. Ketidaksamaan harga mutlak. Harga mutlak X kecil dari 3 artinya X terletak antara min 3 dan 3. Kalau harga mutlak X besar dari 3 artinya apa? X kecil dari min 3 atau X besar dari 3. Ya kan? Apa artinya X kecil dari min 3? X terletak antara min tak hingganya, ada min ya. Min tak hingga sampai min 3. Ya. Min tak hingga sampai min 3. Atau yang sebelah sini, kadang-kadang orang suka pakai dan ini. X besar dari 3 artinya dari 3, X antara 3 sampai tak hingga. Nah, solusinya adalah transformasi Fourier. Ini lambangnya ada yang pakai F alpha, ada yang pakai omega sini. Alfanya diganti omega boleh aja, ya. Karena omega itu kecepatan sudut, ya, bisa dipakai di perhitungan teknik atau fisika ya pada umumnya. Jadi transformasi Fourier adalah fungsi alfa atau fungsi omega boleh. Seper akar 2pi ini ada 2 versi juga. Ada yang seper 2pi aja, enggak pakai akar, ada yang pakai akar. Coba Anda lihat di rumus-rumus yang ada di YouTube itu ada 2 versi, 2 macam bentuk. Ada yang seper akar 2pi, ada yang seper 2pi saja, enggak ada akarnya. Ya, ini saya belum menemukan rumus dasarnya dari mana nih, ya. Kita mau cari juga. Jadi fungsi alfanya adalah seper akar 2pi atau integral min tak hingga peta hingga fungsi X E berpangkat I alfa X dx, di mana I adalah bilangan imajiner. Itu akar min 1 ya, imajiner. Oke. Nah, ini min tak hingga ini dipecah sesuai yang ada di sini. Dipecah. Jadi seper akar 2pi integral Anda pecah nih. Min tak hingga sampai min 3 ini ya. Min tak hingga sampai 3. Kemudian dilanjutkan min 3 sampai 3 nih. Min 3 sampai 3 antara ya. Terus dilanjutkan lagi sini plus 3 sampai tak hingga. 3 komponen. Ya. Jadi integral min tak hingga sampai 3. Nah, fungsi X-nya apa sini? Fungsi X-nya adalah 0. 0 E pangkat I alfa X dx. Integral tertentu dari 0 adalah 0. Tapi kalau tak tentu C ya. Nanti Anda belajar di ODE, Ordinary Differential Equation. Integral 0 adalah C, konstanta. Tak tentu. Ini tidak ada agak batas, tidak ada. C dapatnya. Tapi kalau tentu 0. Ya, seperti di transformasi Laplace atau Laplace transform. Kemudian antara min 3. Jadi antara min tak hingga sampai min 3. Kemudian lanjutkan min 3 sampai 3. Min 3 sampai 3 agak fungsi X-nya menilai berapa? 1. Ya. E pangkat I alfa X dx. Kemudian lanjutkan lagi setelah 3 sampai plus tak hingga. 3 sampai plus tak hingga. Nah, 3 sampai tak hingga fungsi X-nya menilai 0. Integral 0 tertentu adalah 0. Tapi kalau tak tentu C ya. Oke. Jadi hilang nih. Ini 0 hilang, tinggal tengah-tengahnya aja.
Sehingga fungsi alfa adalah seperakar 2pi integral min 3 sampai 3. Nah, satunya hilang aja. 1 kali E pangkat I alfa X dx. Ya. 1 E pangkat I alfa X dx. Ini saya kasih kode ini 1 karena mau dipakai lagi nanti ya. Oke. Kemudian fungsi alfanya seperakar 2pi. Nah, ini E pangkat U dx. U-nya I alfa X. Atau yang pakai omega, I omega X dx ya. E pangkat U dx. Kita harus jadikan E pangkat U du. Nah, du ini turunkan dari X turunkan 1 dx. I alfa kali 1 dx. I alfa dx. Dan jadi kelipatan I alfa. Supaya I alfa menjadi 1 kali seper I alfa. Kalau 7, seper 7. Ya kan? Nah, kita kalikan ini seper I alfa akar 2pi. Nah, integral E pangkat U du adalah E pangkat U. Ya. Integral E pangkat U du adalah E pangkat U. Batasnya min 3 sampai 3. Nah, kita masukkan. Batas atasnya 3 diganti. X-nya ganti 3. Dikurangi batas bawahnya min 3. Jadi hasilnya. Kalau ada ketemu gini, ingat rumus ini enggak? Halo? Ingat enggak rumus ini? Ini dari rumus Euler. E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. E pangkat min I theta adalah cos theta min I sin theta. Nanti ada penjelasan di bawah ya. Nanti di terakhir ada penjelasannya juga yang ini. Ya, sehingga ini awas ini per 2i ya. Per 2i, kalau ini kurang per 2i, tapi kalau tambah per 2 saja. Kalau ini kurang per 2i hasilnya sin theta. Tapi kalau ini tambah maka ini per 2. Nggak ada i-nya nggak ada, hasilnya cos theta ya. Hasilnya cos theta. Nah, ini sengaja tak berubah menjadi E pangkat I 3 alfa ya. Alfa kali 3 kan 3 alfa. Ini minnya tadi depan min I 3 alfa per 2i ya. Per 2i. Per 2i ya. Sebenarnya ini ada per 2i maka sini dikali 2i. I-nya dicoret. Ini udah langsung dicoret I-nya. Ini harusnya ini kan per 2i. Maka sini 2i per I alfa akar 2pi. I-nya coret enggak? Ini ada I-nya ya. 2i per I alfa akar 2i. I-nya dicoret. Paham maksudnya? Halo? Halo? Iya Pak, iya. 2i per I alfa akar 2i. I-nya dicoret. Ini kelupaan saya tulis I-nya. I-nya memang hilang. hilang. Ya, Pak? Nah, jadi 2 itu kan akar 4. Alfa akar 2pi. Nah, ini rumusnya tadi nih. Kalau bentuknya ini adalah alfa 2 ini sin theta. Tetanya nih dalam kurung nih. E pangkat I theta. Tetanya 3 alfa. Jadi sin theta, sin 3 alfa. Ya, sin 3 alfa. Kemudian alfanya saya pindah ke belakang. Alfanya kan boleh ya, ini kenapa kalian alfa pindah belakang sin 3 alfa per alfa, tinggallah akar 4 per akar 2pi. Ingat enggak akar A per akar B, akar A per B kan? Akar A per akar B, akar A per B. Akar 4 per akar 2pi adalah akar 4 per 2pi. Diperkecil menjadi akar bagi 2, 2 per pi. Akar 2 per pi. Kali sin 3 alfa per alfa, ini adalah fungsi alfa. Inilah transformasi Fouriernya untuk alfa tidak sama dengan 0. Atau omega ya. Jadi boleh kan F besar omega, hasilnya ini untuk omega tidak sama dengan 0. Oke. Nah, harus dicari gak untuk alfa yang sama dengan 0 berapa? Ya. Harus dicari alfa sama dengan 0 berapa. Nah, untuk mencari itu yang tadi yang tandaan 1 itu ini. Ya, supaya tidak diulang lagi yang panjang-panjang ini, kita ambil yang sudah dibersihin, yang 0 hilang ya. Ini kita ambil yang rumus pertama, fungsi alfa adalah seperakar 2pi, integral min 3 sampai 3, E pangkat I alfa X dx. Angka 1 saya kasihkan. Nah, angka 1 tadi ini saya salin, sama ya. Saya salin. Untuk alfa sama dengan 0, coba masukkan alfa yang 0. Alfa ganti 0. Alfa diganti 0. Sini alfa yang ganti 0 ya. I alfa X, I 0X, dx. I fungsi 0 seperakar 2pi min 3, E pang A ini jadi E pangkat 0 nih. I kali 0 kali X, 0. E pangkat 0, 1 kan. E pangkat 0, 1 di seperakar 2pi integral min 3, 1 dx, dx. Integral dx adalah X. Pengali seperakar 2pi di depan.
Integral dx adalah x, agak batas min 3 sampai 3, yang depannya tetap ya. X batas atas 3 dikurangi X batas bawah min 3. 3 tambah 3, 6. Sehingga hasilnya, nah ini supaya menyelesaikan seperti bentuknya sama akar 2 per pi. 6 itu kan 2 kali 3. 6 itu 2 kali 3 kan. 6 itu 2 kali 3. 3-nya boleh letak di depan. Nah 2 itu adalah akar 4. Akar 4 per akar 2 pi adalah akar 4 per 2 pi. Sehingga fungsi nolnya transformasi Fourier dari 0 adalah 3 akar diperkecil nih. 4 per 2 pi dibagi 2, 2 per pi untuk alfa sama 0. Kita gabung hasil tadi. Jadi hasil yang pertama yang ini kan ini fungsi alfa yang alfa tidak sama dengan 0, kita salin di sini. Ini alfa yang sama dengan 0 nih. Ini jadi transformasi Fourier-nya sama dengan akar 2 per pi kali sin 3 alfa jika atau bila alfa tidak sama dengan 0. Tapi 3 kali akar 2 per pi jika alfa sama dengan 0. Inilah solusi dari transformasi Fourier. Any question? Halo? Halo? Ya, Pak. Oke, kita teruskan nomor 4. Ada 4A, 4B. Yang panjangnya 4A ya. 4B lebih pendek, bisa menggunakan rumus tabel ya, pakai tabel. Tentukan transformasi itu ada tertulis mungkin T besar 0, salah ya. Yang benarnya N besar 0. Ini kan ada N, ada T di sini. Ya. Tentukan transformasi Z untuk N besar 0. Soalnya nih, ada 7 pangkat N kali cos A 3 kali N tambah N plus 3 kuadrat. Ini A pangkat N, A-nya 7 ya. Nah, saya tadi yang depannya dulu, baru belakang nanti ya. Jadi saya ini pecah, ini soalnya. Ini saya pecah menjadi 2 transformasi Z-nya. Z transformnya jadi 2 macam. Ini sama ini. Nah, saya cari ini, sesuai rumusnya kan Z dari fungsi N-nya, Xn atau apa nama sini, Xn boleh, adalah Xn kali Z pangkat min N. Ini rumusnya kan. Ya. Di sini Xn-nya kali Z pangkat min N. Nah, cos ini, nah rumus ini. Yang rumus tadi ya. Cos, tadi sin kan cos. Cos theta adalah E pangkat I theta tambah E pangkat min theta per 2. Nah, ada I-nya ya. Tapi kalau sin theta-nya ada 2I nih. Ini kurang, tapi ini di bawahnya 2I. Untuk sin, untuk cos, ini plus. Perhatikan tuh ya. Sehingga theta-nya kita ganti 3N. Theta-nya ganti 3N. Kita tulis ini. E pangkat I kurang 3N, theta-nya 3N, tambah E pangkat min I 3N per 2. Nah, setengahnya per 2-nya, seperduanya dikeluarkan, tinggal 7 pangkat N kali E pangkat I 3N, tambah E pangkat min I, theta-nya 3N, kali Z pangkat min N, kemudian dipecah menjadi 2 sigma A plus B kan sigma A tambah sigma B, jadi 7 pangkat N kali yang pertama, kali Z pangkat min N, kemudian 7 pangkat N kali yang kedua, kali Z pangkat min N. Nah, sesuai rumusnya, ini yang sebagai Xn-nya kan. Ya, sebagai Xn-nya. Oh ya, ini N-nya bisa dikeluarkan ya. Setengah. 7 pangkat N, E pangkat I, 3N. N-nya boleh keluar enggak pangkatnya? Maka tinggal 7 pangkat N, N-nya keluarkan. Di sini dikeluarkan N, tinggal E pangkat 3I. Nah, ini A-nya. A-nya 7 kali E pangkat 3I. A pangkat N. Jadi bentuknya A pangkat N. Dengan cara yang sama juga ini 7 kali. Ini pangkat N plus, ini min. Ini min ya. Ini adalah B. Saya bedakan ini A pangkat N, ini B pangkat N. Ya. Kemudian, menurut rumusnya ini bentuknya sama enggak? Z transform. Ya, Z transform dari A pangkat N ya. Kita salin A pangkat N ini, salin di sini. Ini juga bentuknya adalah, ingat enggak? Z A pangkat N adalah sigma dari A pangkat N kali Z pangkat min N. Itu rumusnya kan? Ya enggak? A pangkat N kali Z pangkat min N. Jadi dibalik transformasi Z dari A pangkat N. Kalau ini salah ya. Sigmanya enggak ada nih. Ini maaf dicoret nanti ya. Ini sigmanya tidak ada nih, ada salah nih. Jadi langsung ini Z transform dari BN. Ini sigmanya enggak ada ya. Tolong dicoret nanti ya.
Saya tidak bisa coret di sini. Ada keliru sini. Oke, nah ini menurut rumus transformasi Z atau Z transform dari A pangkat N adalah Z per Z min A. Ya, Z per Z min A. Nah, ini juga ini tidak ada ya, sigmanya tidak ada, dihilangkan. Z transform dari B pangkat N adalah Z per Z min B. Ini menurut tabelnya ya. Bisa dicari ini. Ya. Oke. Kita masukkanlah AN-nya ini, kita ganti, ini BN-nya ini. AN-nya E pangkat plus 3I, ini E pangkat min 3I. Kemudian sama menyebut, ya, dikalikan, berarti ini kali silang nih. Ini kali silang ke sana, Z kali ini, tambah Z kali ini, per penyebutnya dikalikan. Nah, kita kalikan ini Z kali Z kuadrat, ini min 7E pangkat min 3I Z, Z kali Z kuadrat, min 7E pangkat 3I Z. Nah, Z kuadrat tambah Z kuadrat adalah, di bawahnya istimewa, bukan A tambah B, A kurang B ya, lain ya. Ini kali biasa, Z kali Z kuadrat, Z kali ini, min 7E pangkat min 3I Z, ini kali ini, min 7E pangkat plus 3I Z, terakhir min 7 kali min kali min, plus 7 kali 7, 49, E pangkat 3I kali E pangkat min. Ini adalah E pangkat 0, 1 nilai. 1 kali 49, 49. Ya. Z kuadrat tambah Z kuadrat, 2Z kuadrat. Nah, ini ada yang sama dikeluarkan. Min 7Z. Min 7Z, min 7Z dikeluarkan. Tinggallah ini pangkat min, ini pangkat plus. Saya dahulukan pangkat plus. Pangkat plus dulu, jadi E pangkat plus 3I. Tambah ya, min dikeluarkan jadi plus ya di dalamnya. Enak, min kali plus min kali plus min. Cocok ya, min kan. Berarti dikeluarkan jadi dalamnya plus E pangkat 3I yang ini yang di depan, yang belakang jadi depan, yang depan jadi belakang. Yang bawah juga sama, Z kuadrat, ini 49 tetap. Yang ini juga min 7Z-nya dikeluarkan. Yang belakangnya E pangkat 3I yang plus, yang ini juga dikeluarkan min 7-nya jadi plus E pangkat 3I. Kemudian, nah ini yang tadi, E pangkat 3I plus E pangkat min 3I per 2 adalah cos 3 ya, bukan 3Z loh. Cos 3 nih. Cos 3, kalau ini pakai theta nih, E pangkat I theta tambah min I theta, ini adalah cos theta nih. Per 2 ya. Per 2 ini cos theta. Hati-hati, ini menjadi, nah, kita buat sengaja per 2. Ya, ini per 2. Karena ini bagi 2, ini kali 2. Ini juga per 2. Ya. Ini per 2 kali 2, ini per 2 kali 2. Ini bagi 2 kali 2. Ini per 2 kali 2. Nah, setengah yang depan tetap, nyalain tetap nih. Ah, ini 2Z kuadrat. Ya, 2 setengah kali. Oh, ini setengahnya kali ke dalam. Oke, setengah kali 2Z kuadrat dikurang setengah kali 2. Ya, setengah kali 2 kali 7Z. Nah, ini berubah menjadi cos 3 ya. Cos 3, bukan cos theta, bukan cos apa ya. Cos 3. Penyebut bawahnya juga cos Z kuadrat, 2 kali 7Z 14Z, ini menjadi cos 3 sama 49. Nah, kemudian 2-nya setengah kali 2, 1, tinggal Z kuadrat, ini tinggal 7Z kali cos 3. Nah, ini agak syaratnya tidak tulis tidak apa-apa ya. Ini yang penting hasilnya. Oke, kemudian ini. Yang belakang tadi kan, ada yang belakang tadi kan. Ini kan yang bagian depannya sudah kita kerjakan, yang belakangnya. Z transform dari N plus 3 kuadrat. Ya, N plus 3 kuadrat. Kita cari di sini. 2Z kuadrat. Ah, ini tadi sudah dapat ya. Ini sudah selesai. Yang ini. Ini diselesaikan dengan segitiga Pascal. 121-nya enggak? Kuadrat skup utama N kuadrat 2 kalinya. 2 kali 3, 6 kali N. Ya, ingat Pak. Segitiga Pascal. 3 kuadrat 9. Segitiga Pascal. Nah, kemudian dipecah nih menjadi 3 Z transform. Z transform dari N kuadrat, tambah 6 kali Z transform N, tambah 9 Z transform 1. Nah, ada rumusnya ya. Ini ada rumusnya nanti. Kalau 1 itu adalah, ya, Z transform dari 1 adalah Z per Z min 1. Ini salah kita pernah bahas loh ya. Z transform dari 1 adalah Z per Z min 1. Z transform dari N adalah Z per Z min 1 kuadrat. Ini belum pernah dibahas ya, ini tabelnya. Nanti saya coba buat dulu ya, nanti saya kirim datang dari mana.
Yang ini sudah sebenarnya. Yang ini belum. Ini juga Z transform dari N kuadrat adalah Z kali Z plus 1 per Z min 1 pangkat 3. Hati-hati ini pangkat 3, sini pangkat 2 ya. Kalau N per Z per Z min 1 pangkat 2, sedangkan Z transform dari N kuadrat adalah Z kali Z plus 1 per Z min 1 kurung pangkat 3. Ini pangkat 3, ini pangkat 2 ya. Sudah. Sehingga ini kalau kita kalikan 6Z, ini kalikan 9Z. Udah, ya kan? Ini. Nah, baru kita gabung, maka hasil yang tadi, yang di atas, yang ini, kita gabung. Ini nggak usah sama penyebut ya, biar aja lah gitu. Oke, sampai sini cukup 4A. Halo. Mudah-mudahan cukup waktunya, masih ada 17 menit. Halo. Ya, ya. Oke. Nah, ini rumus-rumusnya tadi itu. Jadi transformasi Z dari transformasi Z dari 1 adalah Z per Z min 1. Tetapi kalau sini Z per Z min A, ini adalah A pangkat N. Ya. Coba Anda masuk sini. Kalau A-nya saya ganti 1 sini. Sini 1 pangkat N 1 enggak? Halo. 1 pangkat N 1 Satu, Pak. Ya. Itu artinya. Kemudian kalau transformasi Z dari N adalah Z per Z min 1 pangkat 2 yang pangkat 2 tadi. Nah, begitu kan Z transform dari N kuadrat adalah Z kali Z plus 1 per, ini salah nih. Ini pangkat 3 ya. Kok bisa salah? Ini ada salah tulis nih. Ini pangkat 3 sini benar ya. Ini pangkat 3 ya. Sorry, ini ada salah tulis lagi. Aduh. Bukan pangkat 2, ini pangkat 3 nih. Nah, sehingga inverse dari ini kebalikannya. Inverse Z transformnya adalah sama dengan soalnya N kuadrat. Ya, ini pangkat 3 ya. Yang benar ini. Ini adalah pangkat 3, bukan pangkat 2. Begitu juga ini. Z transform, inverse Z transform dari hasil Z transformnya diinverskan, hasilnya N. Kalau ini inverse dari Z transform dari Z per Z min 1 adalah 1. Kalau ini inverse dari Z transform dari Z per Z min A adalah A pangkat N. Cukup jelas sampai sini? Halo? Ini hati-hati ini ubah 3 ya. Tolong diubah 3 nanti. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi yang trigonometri rumus Euler. E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. E pangkat min, ini sebetulnya I kali min theta ya, sudutnya min theta. Kosinus dari min theta adalah cos theta, tapi sinus dari min theta, minnya keluar. Min kali plus min. Kalau kita jumlahkan, sinnya hilang, cos tambah cos jadi 2 cos. Sehingga cos rumusnya ini. Cos theta adalah E pangkat I theta tambah E pangkat min I theta per 2. Nggak ada I ya. Tapi kalau sin hati-hati sini. Supaya hilang cosnya dikurangi. Dikurangi cosnya hilang, ini selisih. E pangkat I theta kurang E pangkat min I theta. Ini menjadi min kali min plus. Plus I sin theta tambah plus I sin theta. Plus I tambah plus I jadi plus 2I sin theta. Sehingga sin theta adalah E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta per 2I. Per 2I. Ada I-nya untuk sin. Hati-hati ya. Ini perlu diingat ya. Oke, sekarang masuk yang terakhir. Inverse transformasi Z. Mudah-mudahan cukup waktunya nih ya. Inverse transformasi Z adalah, nah ini hati-hati. Kalau ini kita pecah bagian ya. Ini kalau pecah bagian tidak bisa selesaikan. Nah, kalau kita uraikan dulu ya. Ini soalnya saya salin. Kita misalkanlah Z inverse Z transformnya adalah HZ. Misalkan HZ. Ternyata penyebutnya Z kuadrat min 4 bisa diuraikan Z tambah 2 kali Z kurang 2. Z tambah 2 kali Z min 2. Di sini ada yang sama enggak nih? Halo? Z min 2 ada sama enggak? Sehingga kalau kita kalikan nih menjadi Z min 2 pangkat 2 kali Z plus 2. Nah, selalu dalam perhitungan ini enggak mungkin. Kalau pangkat 3 dengan pangkat 3, ini kan dikali pangkat 3, ini pangkat 3. Pangkat 3 dengan pangkat 3 enggak bisa diselesaikan. Untuk pecah bagian tuh harus namanya pecahan, pangkat pembilang kecil dari penyebut. Kalau penyebutnya pangkat 3, maka pembilangnya paling tinggi pangkat 2. Maka HZ per Z, kita, seperti Z-nya kali tarik ke sini boleh ya. HZ per Z atau dibagi Z nih. Boleh gak begini? HZ dibagi Z, di soal ini saya bagi Z. Supaya pembilang jadi pangkat 2 nih. Penyebut kan pangkat 3 nih. Ini ada Z kuadratnya, maka di Z pangkat 3 kan. Baru kita pakai ini namanya partial fraction. Masih ingat enggak? Pecah bagian. Batu integral atau
Laplace transform kita kejar. Ya enggak? Integral pecah bagian masih ingat? Ya. Jadi kalau ini pangkat 3 penyebut, pembilangnya pangkat 2. Itu pecahan. Ini kita bagi Z dulu, nanti kembaliin lagi Z-nya. Nah, sekarang kita hitung ya. Ini kalau pangkat 2 masih ingat enggak? Kalau pangkat 2, pangkat 1, pangkat 2. Ini asalnya kan dari AU tambah B per U kuadrat. Ya enggak? AU A kali U tambah B per U kuadrat. Nah, AU per U kuadrat kan diperkecil. AU per U kuadrat tinggal A per U. Tambah B per U kuadrat. Ya, sehingga ya pecah bagian. Ya ini. Kemudian tambah yang ini pangkat 1 C aja. Nah, ini pakai pecah bagian dalam biasa aja ya. Hagano fungsi. Ini dikali dengan penyebut ini. Penyebut ini kita kali semuanya sebagai KPK-nya. Sehingga tinggal pembilangnya. Kalau ini dikali ini, dicoret Z min 2-nya 1 kali. Tinggal A kali Z min 2. Ya. Yang ini Z min 2 yang coret 1. Tinggal Z min 2 pangkat 1 kali Z plus 2. Ini ya. Yang ini Z min 2 pangkat 2-nya coret. Tinggal B kali Z plus 2. Nih. Yang ini Z min 2-nya kuadrat dicoret semua. Tinggal B kali Z. Sini. Oh ya, C, sorry. Ini ya, C. C kali per Z min 2 ini dicoret Z plus 2-nya. Z plus 2-nya dicoret, tinggallah Z min 2 kuadrat kali C ya. Nah, ini bisa ya Anda selesaikan ya. Caranya pakai random fungsi, ambil penyebutnya sama dengan 0. Z min 2 sama dengan 0, sehingga Z adalah 2. Terus ini Z tambah 2 sama dengan 0, Z adalah min 2. Kita masukkan. Untuk Z sama dengan 2, kita masukkan. Kita dapat B sama dengan 1. Untuk Z min 2, kita masukkan C 3. Nah, ada lagi harga Z yang lain. Boleh, di sini saya nyatakan, jika tidak ada harga Z lagi, maka boleh pilih harga Z sembarangan. Misalnya Z0 atau Z1, dan seterusnya. Yang kecil, jangan Z100, mabuk hitungnya. Ya, kita ambil Z yang kecil saja. 0. Untuk 0 kita hitung, di mana B dan C-nya kita ganti ya. Ya enggak? Jadi di sini masuk sini. A-nya sudah A-nya enggak tahu ya. A kali ya sini. 5 kali 0 kuadrat ini soalnya. 5 kali 0 kuadrat kurang 11 kali 0 tambah 6. A kali 0 kurang 2 kali 0 tambah 2 ini ya. Sama 2. B-nya sudah tahu 1. B-nya ganti 1. 1 dikali 0 tambah 2. Tambah C-nya sudah tahu 3 kali 0 kurang 2 ya. Jadi B dan C boleh diganti, A enggak tahu yang mau dicari. Nah, di sini dapatlah A-nya 2. A2, B1, C3 ya. 213. Diganti sini 213. Ingat nih HZ per Z. HZ per Z. Sekarang Z-nya dikali ke atas, dibalikkan lagi ke semula. Dikali Z. Tinggal HZ, ini kali Z, 2Z. Ini Z, 3Z. Ya. Nah, jadi inverse dari yang soal tadi, ini akan kita misalkan dengan HZ tadi. Kita misalkan HZ. HZ-nya sudah kita dapat, ini kita ganti. Substitusi. Jadi inverse Z transformnya adalah, ini kita salin HZ-nya. Ini kita pecah menjadi 3 bagian. Nah, konstantanya boleh keluar. 2-nya keluar. 2 Z inverse Z transform dari Z per Z min 2. Tambah Z transform dari Z per Z min 2 pangkat 2. Tambah 3 dikeluarkan. Inverse Z transform dari Z per. Oh ya, Z tambah 2. Z tambah 2 itu ubah Z min apa? Z tambah 2 diubah Z min dari min 2 kan? Min plus, betul enggak? Z tambah 2 adalah Z min. Ini sama persis yang kita pelajari di transfer Laplace, ingat? Atau di transfer Laplace masalah. Ada S min A, ya, S min A ada. Ini Z min A, ya. Oke, udah dapat gini. Nah, pakai tabel ya, Lang. Kalau sini Z per Z min A, ini A pangkat N. Kalau sini Z min A pangkat 2, ini ada A-nya sini. Ya, sini A. A, Z, N kali A pangkat N. Tapi kalau ini 1 nih, ini 1 nih. A-nya 1. Z per Z min 1 kuadrat. Hasilnya N aja. Paham ya? Hati-hati lihat tabel nanti ya. Perhatikan tabelnya. Kita pakai tabel. Kalau nggak pakai tabel, mabuk hitungnya. Ya, 2 kali
inverse ini, nah ini N-nya 2. Ini mengapa saya salin dulu? Karena di sini menurut rumusnya sini kalau Z min A bukan 1 ya. Kalau 1 ini 1 Z aja. Tapi karena ini Z min 2, maka sini harus 2 kali 2. Karena ini kali 2 di depan kali setengah. Karena setengah kali 2 1 ya. Ini sengaja dikali 2 AZ per Z min A kurung kuadrat. Tapi kalau A-nya 1 sini 1 kali Z Z ya. Terus yang ini tetap ya. A-nya adalah min 2. Nah, sehingga 2 kali menurut inverse ini apa tadi? Inverse Z per Z min A adalah A pangka N. Jadi 2 pangka N. Ditambah setengah kali, nah ini rumusnya N kali, ini nih. Kalau ini Z per Z min 1, ini hasilnya N saja. Datangnya N, sama rumusnya N kali 1 pangka N. 1 pangka N kan 1. Jadi N aja depannya. Tapi kalau sini bukan 1, ini 2. Kalau ini 7, ini 7Z. 7Z kali 1/7. Ya. Di setengah tetap, ini hasilnya N kali A pangka N rumusnya. N kali A pangka N. A-nya 2. Ya, ini A-nya. Ini rumus tadi nih. Nih. A-nya 2. Nah, ini sama dengan rumus yang depan. Z per Z min A. Z per Z min A. A-nya min 2. Min 2 kurung pangka N. Udah selesai di sini. Ya. Oke? Halo? Halo, Ya, Pak. Bis. Ya. Nah, Pak, nanya bentar, Pak. ya. Itu yang di tengah-tengahnya itu tadi kenapa, Pak? Kan 2Z itu tuh tengah tuh, terus setengahnya keluar kenapa? Menyamakan. Kan awalnya tadi ini 1 sini. Oh, awalnya nggak ada Supaya ya? ini di sini karena sini 2, ini kali 2. Saya bilang kalau ini Z min 7, 7Z kali 1/7 di depan. Paham maksudnya? Oh, yang Kenapa buat dikali itu setengah? Karena berubah ini bentuk ya? kali 2. Supaya 2 Z 1 dikali setengah. Ya, Karena ya. setengah kali 2 Z enggak? Soal asli kan Z nih. Oke, paham, Pak. Kalau ini 1, itu dari kalau ini 1 enggak usah. Karena 1Z per Z min 1 pangkat 2 ya kan? Ini rumusnya nih. Z per Z min 1 pangkat 2 adalah N aja. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada, saya share-nya yang mana? Mana share-nya tadi? Oh ini, desktop, kita cari share. Yang ini, step variable ini. Kelihatan nih ya. Kalau ini yang dulu state variable and equation, saya pernah kirim ke Anda juga. Ya, Nah kelihatan. Ini layarnya masih yang di file Bapak. Hah? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan kelihatan fotonya. Nggak kelihatan. Kita ulang lagi. Belum saya share ya. Share. Oke, kelihatan? Ya, Pak. Sudah. Sudah kelihatan ya. Ya. Nah ini persis yang pakai direct match Laurin. Fungsi T adalah E pangkat AT. Ini dengan A adalah bilangan. Seperti lambda gitu ya. Fungsi T adalah E pangkat AT. Fungsi 0, E pangkat A kali 0 kan 1. Ini biasa ya. Sehingga nanti dapat directnya kan gini nih. Panjang ya. Enak. E pangkat AT adalah 1 tambah A per 1 faktorial, E pangkat 1 tambah A kuadrat per 2 faktorial kali X kuadrat. Dan seterusnya. Nah, karena ini 2 kali 2, ini nanti kita ambil sepotong nih. A kecilnya ganti A besar, yaitu matriks E pangkat matriks A kali T, satunya ganti I. I tambah A per 1. Nah, 1 faktorial kan 1. A kali X. Salah, ini T ya. Kalau ini AT, ini T ya. Ini AX nih ya. Tadi. Kalau ini T nih, salah nih. Ini T kuadrat. Ya ini T kuadrat, T pangkat 3, T pangkat K. Paham maksudnya? Nah, di sini dikasih koefisien nanti depannya A0. Jadi kalau ini A besar, jadi matriks. Di sini matriks identitas I besar. Tapi koefisien depannya A0. Di sini AX, AT ya. AT ya. A besar kali T. Ada A1-nya. Nah, makanya di sini
Nah, ini nih. Diganti itu, sama. A-nya itu diganti dengan A. Tapi satu tadi menjadi matrik identitas. Ya, satunya menjadi matrik identitas. Ini dari sini rumus asalnya. E pangkat AT adalah, nah di sini kasih koefisien dari A0 kali I tambah A1 kali AT. Sudah paham maksudnya? Halo? Yang nomor 1C. Nomor 1C tadi. Oke. Ya, datang dari situ. Jadi E pangkat AT adalah A0 kali I ditambah A1 kali ya, A1 kali apa tadi itu? AT ya. Benar enggak tadi? Halo. Iya, Pak. Ya, itu yang tadi yang saya mau buktikan. Ini untuk matrik 2 kali 2. Tapi kalau 3 kali 3 sampai sini nih. Sampai tambah lagi A kuadrat per 2 faktorial kali T kuadrat. Kalau 4 kali 4 tambah lagi. Tambah besarnya. Ya. Di sini asal usulnya dari rumus deret Metz-Lawrence. Asal usulnya. Waktunya habis. Tinggal 6 menit ya. Masih ada. Halo? Iya, Pak, 6 menit lagi. 6 menit. Ada pertanyaan enggak? Halo? Jadi datangnya dari sini ya. Asal usulnya. Baik. Ya, itu yang ini nih. Jadi E pangkat AT adalah, cuman ya kasih koefisien sini. Ada A0, sini A1 ya. Kita lihat tadi, benar enggak yang saya kembaliin lagi tadi ya. Mana tadi? Ini stop share-nya. Share. Mana tadi? Ini. Kita kembali yang tadi 1C, coba. Nah, ini. Lihat tadi, sama enggak nih? T-nya mungkin hilang ya. AT tadi di sini ganti A1 di sini. Ya, E pangkat AT sama dengan A0I tambah A1A. Harusnya ada T ya. T-nya mengganti untuk A1 gitu. Halo? Jelas? Oh ya, tadi ini AC akhirnya sini nanti jangan lupa karena apa tadi? Sudah kita cari. Nih. E pangkat AT menjadi E pangkat lambda T. Karena menurut ingat sifatnya tadi apa? Matrik A kali vektor eigen X dengan lambda kali nilai eigen lambda kali vektor eigen X. Sehingga AT adalah lambda T. Sehingga AT-nya E pangkat AT menjadi E pangkat lambda T. Ya, ini yang 1C tadi. Dan ingat rumus yang tadi, yang ini datangnya dari mana? Dari yang deret Metz-Lawrence tadi. Any question? Ada yang mau tanya? Halo? Ya. Ini Ivan? Ini kenapa? Ya, bentar. Oh, itu emang pakai matriks itu ya, identitas ya? Ya. Ini matrik identitas. Kalau di dalam, kalau A ini bilangan kecil, A kecil itu bilangan, ini satu berarti. Oke? Determinannya sebetulnya, determinan I adalah 1. Halo? Nanti latihan banyak ya, baru Anda bisa menyelesaikannya. Oke. Any question? Waktunya juga mau habis. Halo? Berarti waktu cukup ya, kita tidak perlu pakai Teams, kecuali kalau waktunya kurang, saya mau pakai Teams. Any question? Pak, ada yang mau tanya? Halo? yang tadi pecah bagian itu kalau misalnya atasnya pangkat 4 dibagi sama Z kuadrat ya berarti? Bagaimana pecah bagian? Yang pecah bagian kan tadi harus dibagi sama Z ya? Karena gini, kalau di atasnya J pangkat 3, di bawah J pangkat 3 kan bisa dibagi. J pangkat 3 bagi J pangkat 3 kan 1 tambah pecahan, betul enggak? Yang dimaksud dengan pecahan selalu ada definisinya, pangkat pembilang selalu lebih kecil dari penyebut. Kalau penyebutnya Z pangkat 3, maka pembilangnya paling tinggi Z pangkat berapa? 2 kan? Iya. Kalau sama J pangkat 3 bagi J pangkat 3 bisa dibagi kan? Jadi 1 tambah apa gitu kan? Tambah pecahan. Jadi yang namakan pecahan, ya, pecahan itu adalah pangkat pembilang harus lebih kecil. Maka HZ tadi dibagi Z. Tujuannya adalah agar pembilangnya pangkatnya menjadi pangkat 3 menjadi pangkat 2. Nah, setelah selesai nanti dikambarin lagi HZ per Z
dikali jet lagi supaya kembali ke H-jet. Sehingga pembilangnya dikali jet semua. Paham? Kalau sama boleh dibagi nggak, Pak? Sama, nggak boleh sama. Yang nama pecahan pangkatnya harus lebih kecil dari penyebut. Ingat kita kerjakan di integral pecah bagian, waktu kita kerjakan Laplace transform atau transformasi Laplace, ingat nggak? Kan nggak ada ya. Harus yang nama pecahan itu harus pangkatnya lebih kecil, ya kan? Nah, jadi di dalam jet transform, ya di dalam jet transform kita harus atau inverse jet transform kita harus mengubah pangkat 3 jadi pangkat 2. Caranya kita tarik jetnya, pembilangnya keluarkan jetnya, tapi tarik ke bawah, ya. Di mana tadi ya? Kita coba lihat mana. Ya masih ada di sini ya. Yang terakhir tadi 4B ya, ini. Ini kan maksudnya. Sebetulnya ini tidak usah dibagi jet ini. Ini saya keluarkan jetnya saya tarik sini ya. Jetnya saya tarik ke bawah. Jadi gini enggak? Garis silang. Jet tarik ke bawah, H jet per jet, tinggallah ini. Jetnya bukan hilang tapi pindah ke sini. Di bawah H jet. Jadi gini. Itu enggak? Kalau ini sama enggak dibagi jet, pembilang jet dicoret sama jet sama juga. Paham maksudnya? Felix? Iya, Pak. Ya, jetnya ini ditarik ke bawah nih. H-jet per jet. Ya. H-jet per jet, tinggallah ini. Jetnya ini hilang. Nggak ada jet lagi. Jetnya terhubung ke bawah. Nah, sekarang jadi pangkat 2 per pangkat 3 enggak? Nah, ini disebut pecahan. Itu disebut partial fraction. Ya, ini yang banyak kita kerjakan di integral pecah bagian sama Laplace transform atau transformasi Laplace. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oh ya, absen ya. Nanti lupa absen takut. Saya absen dulu ya. Nanti kelupaan, nggak bisa absen lagi nanti. Mana absennya? Waduh. Kita absen dulu. Kelewatan nggak bisa ini deh. Keasikan kita. Absennya attendant. Anda kelihatan enggak nih? Enggak ya? Absennya enggak. Oke. Nih, tunggu ya, saya absen dulu. Wah, udah lewat 1 menit. Gawat. Materinya hari ini banyak ya. Dari itu materinya semua berarti ya. Hari ini materinya banyak. Semua setelah UTS ya. Ya materinya semua setelah UTS. Semua bahan, semua materi setelah UTS. Jadi susah satu-satu lama nanti habis waktunya. Oke, masih masuk di apa? Season log. Anda udah tahu biasanya ada season log. Ya Anda enggak lihat nih. Oke, submit. Kita lihat udah masuk belum ya. Ini absen ya. Dan ini kuliah terakhir. Tapi kalau Anda masih kurang ngerti boleh tambah ya. Kita pakai apa? Pakai Teams kalau mau. Ada yang mau tambah? Halo. Pak. Hah? Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Yang 4B itu kan di pertanyaannya saya lihat tuh 5Z pangkat 2 ya, Pak? Kenapa 5Z, jadi... ini. Jadi penyelesaian Bapak jadi 5Z pangkat 3 itu ya? Tunggu. Iya, 5Z. Tapi kan Z ini kita simpan di HZ per Z. Di bawah Z. Tadi ya, yang tadi ya. Ada nih. Ini nih. Ini kan maksudnya. Ini sebenarnya kan tadi saya bilang Z ini boleh saya tarik nggak ke bawah nih? Garis silang. Ya, tapi di pertanyaannya kan apa? Tidak ada 5Z pangkat 3, Pak. Betul. Kan nanti dikembalikan lagi nih, Boy. Setelah HZ-nya ini nih, HZ per Z-nya dapat, kan dikali Z lagi, balik kan? Hello.
Berarti ini kan sudah dibalik menjadi pangkat 3 lagi, benar kan? Maksud Ini saya hanya di sementara pertanyaannya, Pak. budget dulu udah dapat, hasil terakhirnya jetnya dikembaliin lagi, dikali silang semua, dikali jet semua. Ya kan? Tadi ada jet di atasnya kan, sekarang jet semua. Paham maksudnya? Halo? Bukan itu Pak maksudnya Norbert Pak. Jadi tadi soal yang sebelumnya Bapak kirim itu, soal yang paling atas tuh yang masih ketikan itu 5Z pangkat 2. Tapi kayaknya Bapak ganti soal jadi 5Z pangkat 3 karena Oh, solusi Ya, mana Bapak soalnya mana yang sebelumnya? Halo? yang paling atas Pak. yang paling atas, masih- Pak. Mungkin saya ada salah. Ini pangkat 3 nih. Paling atas Pak, paling atas yang soal masih ketikan. Oh, diketikannya. Heeh. Ketikannya bukan Nah, dari itu, saya. Nah, itu makanya saya bingung tadi. Hmm. Oh, ada salah ya. Ya mungkin ya, sesuaikan yang ini aja. Halo? Ya, Pak. Soal latihannya disesuaikan yang sudah dibahas gitu. Oke. Jadi yang di soalnya ada yang salah ketik gitu. Ya. Jadi sesuaikan dengan yang soalnya ini tadi. Ini yang 4B ya. Soalnya ini 5Z pangkat 3 kurang 11Z kuadrat tambah 6Z. Ya Z-nya kurang di atas tuh. Ada salah. Saya salah tulis tuh. Benar. Oke, Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Halo, silakan. Absennya sudah. Yang mau saya lihat absennya sebentar. Stop share-nya. Udah belum ya? Absennya mana tadi? Kok nggak kelihatan? Ya, sudah hijau dua-duanya ya. Kalau mau Anda lihat, bentar. Di sini. Kok sini enggak kelihatan ya? Berarti kita udah selesai ya? Udah hijau dua-duanya. Berarti yang apa? Session log sama kehadiran attendance. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Kalau enggak ada, kita stop. Waktunya udah lewat ya. Kita stop ya. Masih dikasih kesempatan. Cuma absennya saya takut terlewat kayak dulu tuh. Untung dibantu dari berarti ini harus ditutup ya. Stop recording.